Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Ini adalah kelanjutan konten saya yang kemarin mengenai Epstein File. Kemarin saya sudah membahas Epstein File, hubungannya dengan Bill Gates. Ya. Ternyata di dalam Epstein File itu memang ada disebutkan nama Bill Gates dan juga kasus yang menjerat lah, sebut saja demikian. Bill Gates dalam hubungannya di kedekatannya dengan Jeffrey Epstein. Sudah saya bahas ya. Nah, di situ yang disebutkan adalah soal masalah seksual dari Bill Gates dengan wanita-wanita Rusia. Itu juga yang mungkin membuat Bill Gates bercerai dengan istrinya. Oke? Nah, kemarin juga sudah saya bahas bahwa di dalam file Epstein ini, demikianlah ya sebutannya, siapa ya? Si Jeffrey Epstein ini adalah seorang pengusaha yang pergaulannya luas, ya, dengan tokoh-tokoh politik. Dia bisa punya akses atau bisa berhubungan erat misalnya dengan Donald Trump, dengan Bill Gates. Ya tadi yang soal disebut-sebut Bill Gates dituduh dalang COVID-19, di konten saya sudah saya bahas. Juga dengan Bill Clinton misalnya. Nah, kali ini kita akan bahas ya mengenai Epstein File ini juga. Nah, hubungannya dengan tokoh-tokoh di Indonesia. Ya, di Indonesia. Nah, yang saya akan coba ulas adalah kenapa ini tokoh-tokoh yang di Indonesia ini bisa ada namanya di dalam file Epstein ini. Nah, saya kembali lagi sedikit ya. Epstein File ini ya adalah sebuah file, sebenarnya file rahasia lah gitu ya, yang sudah disimpan bertahun-tahun ya oleh ya sebut saja Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tapi karena desakan dari masyarakat Amerika Serikat yang meminta sebut saja transparansi, akhirnya Departemen Kehakiman membuka file Epstein ini ke publik. Nah, ini menarik kan. Nah, disitulah mulai terjadi kehebohan-kehebohan. Ya, kehebohan-kehebohan. Misalnya, dengan adanya namanya Donald Trump. Ada apa ini Donald Trump di dalam file Epstein ini? Apalagi ada beberapa foto Donald Trump berpelukan dengan sejumlah wanita muda. Apalagi diketahui bahwa Epstein ini punya sebuah pulau, di situ dia menyediakan wanita-wanita muda untuk kenalan-kenalannya, kira-kira begitu. Oke? Nah, kita tinggalkan dulu yang namanya Donald Trump dan Bill Clinton yang di episode berikutnya mungkin baru saya bahas. Kali ini saya akan bahas mengenai tokoh orang-orang Indonesia yang ada di Epstein File.
Nah, kita lihat ini sebuah berita yang mengulas nama-nama tokoh Indonesia yang disebut dalam Epstein File dan konteksnya. Ya, ya kita tahu kan Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis 3,5 juta, bahkan lebih sekarang, ya, dokumen Epstein File. Nah, di situ katanya ada nama tokoh Indonesia disebut di dalamnya dan kata Indonesia ada 902 kali. Wih, hebat juga nih Indonesia dan tokoh-tokohnya bisa masuk ke dalam Epstein File. Ya. Nah, di dalam dokumen ini yang dirilis terakhir 30 Januari 2 minggu yang lalu gitu ya. Yang tadi disebutkan 3,5 juta berkas, di dalamnya ada lebih dari 2.000 video dan 180.000 gambar atau foto yang berkaitan dengan kejahatan Epstein, ya. Nah, masalahnya kenapa ini tokoh-tokoh Indonesia bisa masuk di situ? Nah, siapa? Ini yang mengagetkan. Ini yang saya bahas dulu nih kali ini ya. Ada Pak Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani. Sebenarnya ada lagi beberapa, tapi nanti deh ya. Ada juga pengusaha Haritanu Sudibyo, ada Eka Cipta Wijaya, ada Soeharto. Oh, hebat ini ya. Nah, masalahnya dengan adanya nama-nama ini, kasusnya apa? Kalau Bill Gates sudah saya bahas kemarin ya, silakan nontonlah videonya kalau Anda yang belum nonton. Itu selain yang masalah seksual, dia dikait-kaitkan juga dengan penyebaran virus COVID-19. Tapi yang virus COVID-19 sudah saya bahas kemarin, itu tidak benar ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang tokoh-tokoh Indonesia. Ya. Nah, satu hal yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa kemunculan nama dalam Epstein File ya tidak otomatis menunjukkan keterlibatan langsung dengan Jeffrey Epstein. Nah, ini sekali lagi fotonya Anda lihat nih ya, Jeffrey Epstein. Ya, Anda lihat nih fotonya. Jadi penyebutan nama dalam Epstein File itu tidak otomatis menunjukkan keterlibatan langsung dengan Jeffrey Epstein. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu nih ya. Kan saya sebut tadi ada beberapa tokoh. Kita lihat dulu konsentrasi kepada Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan. Jokowi. Nah, nama Presiden Jokowi juga ada di dalam Epstein File. Nah, ini membuat dunia maya heboh. Apalagi ya kita tahu haters-hatersnya Jokowi menggunakan kesempatan ini untuk membuli Jokowi. Saya tegaskan sekali lagi ya, saya bukan ternak Mulyono, saya bukan pembela Jokowi. Ya, tapi di sini saya hanya mengulas suatu kebenaran. Ya, kalau benar ya saya harus bilang benar lah. Kalau salah ya saya bilang salah. Nah, adanya nama Presiden Joko Widodo dalam Epstein File sifatnya murni informatif. Hanya informasi. Maksudnya apa? Begini. Yang disebutkan di dalam Epstein File ini, nama Jokowi ini itu berupa clipping berita. Ya, dan laporan situasi politik Indonesia. Nah, di dalamnya disebutlah nama Presiden Jokowi. Maka dari itu nama Jokowi itu ada di Epstein File. Tapi keberadaan nama Jokowi dalam Epstein File ini tidak mengindikasikan ada keterlibatan atau hubungan, apalagi hubungan dekat dengan Jeffrey Epstein. Ya, di dalam penelusuran dokumen Epstein ini ya tidak ditemukan bukti komunikasi langsung maupun tidak langsung antara Joko Widodo dengan Jeffrey Epstein. Beda seperti Donald Trump dan Bill Clinton yang ada fotonya dia berendam di kolam bersama gadis muda misalnya ya.
Nah, tapi nama Jokowi ini hanya muncul sebagai subjek pemberitaan politik. Iya, jadi di dalam apa ya, mungkin emailnya atau waktu pemberitaan, waktu pemeriksaan, ada clipping-clipping soal Indonesia yang mana di dalamnya ada nama Jokowi pada waktu itu. Jadi dengan kata lain, itu hanya muncul sebagai subjek pemberitaan politik, bukan sebagai pihak yang berinteraksi dengan Epstein. Jelas ya? Jadi bagi Anda yang memanfaatkan fakta bahwa ada nama Jokowi di dalam Epstein file untuk Anda goreng, Anda orang dungu. Lanjut. Kemudian ada nama Ibu Sri Mulyani, ya. Nah, nama Ibu Sri Mulyani juga tercantum dalam dokumen itu, ya. Sebenarnya itu adalah dokumen yang berasal dari arsip internal World Bank yang tertanggal 18 Juni 2014. Nah, dokumen itu berupa email dan materi komunikasi institusi, bukan arsip pribadi milik Epstein. Atau bisa langsung disimpulkan, penyebutan nama Sri Mulyani tidak menyimpulkan bahwa Sri Mulyani punya hubungan khusus atau hubungan dekat dengan Epstein. Sama dengan Pak Jokowi tadi. Nah, dalam dokumen itu Sri Mulyani disebut dengan jabatannya yang waktu itu sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank Group, ya, terkait dengan peluncuran Presiden Delivery Unit, ya. Itu saja, ya. Nah, seluruh konteks penyebutan nama Sri Mulyani, ya, itu berada dalam tata kelola kelembagaan, dalam hal ini World Bank, tidak menunjukkan hubungan apapun dengan Jeffrey Epstein. Jadi saya sakit perut banget kalau ngelihat video juga yang mengulas tentang Sri Mulyani. Tuh, Sri Mulyani ada di Epstein file tuh. Ternyata benar apa yang orang bicarakan mengenai Sri Mulyani begini begitu. Karena tuh namanya ada di Epstein file. Sekali lagi, konten kreator yang begitu, saya bukan pembela Ibu Sri Mulyani ya, itu adalah konten kreator dungu, penyebar hoax. Ya. Nah, ada juga lah yang saya nggak bahas kali ini, misalnya nama Pak Haritanu Sudipyo, ya kurang lebih ya nggak ada hubungan langsung lah. Eka Cipta Wijaya, Pak Harto, dan lain-lain. Nah, khusus untuk Ibu Sri Mulyani ya, yang juga heboh dibicarakan di media sosial, ya, kan kalau orang sebut Epstein file gitu ya, itu adalah suatu file atau berkas yang berisi kejahatan seksual bla 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 gitu ya. Ada namanya gitu ya, heboh. Sama lah kayak Pak Jokowi juga heboh gitu ya. Nah, di situ ternyata ya tadi cuma isinya arsip dari World Bank Group. Tentu saja karena berhubungan dengan World Bank, di mana Ibu Sri Mulyani waktu itu ada di situ sebagai eksekutifnya, ya namanya tersebut atau disebut, ya. Astaga, jadi nggak ada apa-apanya, ya. Ya inilah Konoha ya, inilah Konoha. Nah, dikatakan lagi bahwa di dalam dokumen itu yang ada di Epstein file maksudnya, salah satunya misalnya Ibu Sri Mulyani memberikan pandangan mengenai tantangan reformasi pembiayaan dan tata kelola urbanisasi di Tiongkok. Ya, nah terus apa hubungannya dengan Epstein? Nggak ada, itu cuman karena di dalam emailnya Epstein mungkin gitu ya, ada clipping soal World Bank. Ya mungkin dia sedang mendiskusikan sesuatu dengan temannya siapa gitu ya. Di dalamnya ada clipping berita mengenai World Bank, yang mana dalam clipping berita itu ada nama Sri Mulyani. Itu aja. Kenapa heboh? Ya, nggak ada apa-apa ya. Nah,
Kemudian di dalam Epstein file itu, kalau Anda kulak-kulik, kan itu terbuka untuk umum. Anda bisa akses, bisa diakses oleh siapapun. Tidak perlu keahlian khusus, terbuka kok. Departemen Kehakiman Amerika ini benar-benar membuka setransparan mungkin, walaupun ada bagian-bagian yang disensor, ya. Nah, sampai saat ini coba Anda cek sendiri, apakah ada temuan ya yang menunjukkan adanya hubungan langsung deh antara Jokowi dengan Epstein atau Sri Mulyani dengan Epstein. Nggak ada, coy. Nggak ada. Jadi kalau Anda mau membesar-besarkan isu Epstein file yang menyebutkan nama Jokowi dan Sri Mulyani, itu asli jelas Anda orang dungu ya, yang mau ngaduk-ngaduk, bikin kacau situasi politik. Nah itu kan kita bisa nilai sekarang ya, orang-orang yang menggunakan Epstein file yang lagi heboh, viral seluruh dunia, yang kebetulan di dalamnya ada juga menyebutkan nama Jokowi dan Sri Mulyani, dan digoreng sampai renyah gitu ya, itu asli konten kreator dungu. Dan pasti punya tendensi ketidaksukaan ya terhadap Pak Jokowi maupun Sri Mulyani. Sekali lagi, disclaimer, saya bukan pembela Jokowi atau Sri Mulyani. Saya hanya menyampaikan fakta apa adanya. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.